Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Wahyuni. Hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan pecahan. Di sini disajikan ilustrasi pecahan, silahkan dilihat. Oke. Gambar nomor 1. Gambar yang pertama di sini tersedia ada berapa kotak? Awalnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, dengan kotak yang diarsir berwarna biru hanya ada 1. Ilustrasi pecahan ini bisa kita tulis sebagai 1/4. Satu bagian yang diarsir dari 4 total kotak seluruhnya. Kita coba nomor berikutnya. Di sini ada berapa bagian awalnya? 1, 2, 3, 4. Artinya penyebutnya sama ya. 4. Kemudian perhatikan bagian yang diarsirnya. Ada berapa? Ada 1. Ilustrasi pecahan ini juga sama, nilainya 1/4. Kita perhatikan ilustrasi yang ketiga. Di sini ada 2 kotak yang diarsir berwarna biru. 2 yang diarsir berwarna biru per seluruh kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilustrasi pecahan ini bisa ditulis sebagai pecahan 2/6. Kita lanjut berikutnya. Di sini awalnya ada berapa kotak semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sebagai penyebut ya. Kita hitung yang berwarna birunya sebagai pembilangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ilustrasi pecahan ini bisa ditulis sebagai, ya betul, 5/12. Yang diarsir sebagai pembilang, seluruh kotaknya sebagai penyebut. Berikutnya kita langsung hitung yang diarsirnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per. Hitung semua bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Kita coba bagaimana jika bentuknya lingkaran. Perhatikan bentuknya saja. Ini ada berapa nih potongannya? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti pernya per 4 sebagai penyebut ya. Kita lihat yang diarsirnya. Yang diarsirnya ada berapa? 1, 2. Artinya di sini pecahannya 2 per. Semua bentuknya ada 4. 2/4. Oke, sekarang perhatikan yang ini. Yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3. Tulis 3 per. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya pecahannya adalah 3/8. Gambar yang terakhir kita hitung dulu yang birunya. 1, 2, 3, 4. 4 per. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah ilustrasi pecahan jika dituliskan dalam bentuk pecahannya. Sangat mudah ya. Baik, berikutnya bagaimana menentukan pecahan senilai atau ekivalen. Apa itu pecahan senilai atau ekivalen? Yaitu pecahan dengan bentuk yang berbeda tetapi nilainya sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda tetapi nilainya sama. Di sini sebagai contoh soal ada pecahan 1/3. Kita bikin pecahan senilainya. 1/3 itu akan senilai dengan pecahan berapa per 6. Kita perhatikan perubahannya. Di sini pembilang dengan penyebut. Penyebutnya berubah dari 3 menjadi 6. Dari 3 menjadi 6 itu
dikali berapa? Ya betul, dikali 2. Karena yang bawah ini dikali 2, maka pembilangnya juga sama, harus dikali 2. Jadi 1 dikali 2. Jawabannya 2. Maka 1/3 dengan 2/6 ini adalah pecahan senilai atau ekivalen. Begitu ya. Berikutnya ada 3/4 senilai dengan 9 per titik-titik. Di sini yang berubah pembilangnya. Pembilangnya tadinya 3 ya, jadi 9. Ini perubahannya bagaimana? Diapain nih 3 jadi 9? Ya, dikali 3. Kalau pembilang dikali 3, penyebutnya juga sama, dikali 3. Jadi 4 dikali 3, berapa? 12. Jadi 3/4 dengan 9/12 ini adalah pecahan senilai atau ekivalen. Senilai. Berikutnya contoh soal yang ketiga. 3 per titik-titik. Di sini penyebutnya disembunyikan senilai dengan 6/10. Tetap perhatikan perubahannya, 3 menjadi 6. Pembilang ini berubah dengan dikali 2. Betul, berarti ini juga sama, dikali 2. Berapa? Berapa dikali 2 hasilnya 10. Berapa bilangannya? Kalau dikalikan 2 hasilnya 10. Iya, betul, 5. Jadi 3/5 dengan 6/10 ini adalah pecahan senilai atau ekivalen. Contoh soal berikutnya, titik-titik per 4 senilai dengan 3/6. Bagaimana nih? 4 menjadi 6 dikali berapa? Nah, kok nggak ada ya Bu? 4 dikali berapa supaya jadi 6? Nggak bisa. Atasnya jadi bagaimana? Untuk soal ini bisa menggunakan cara yang lain. Atau kalau misalkan dari 1 sampai 3 ini kita anggap tadi cara ke-1, ini cara keduanya. Caranya adalah dikali silang. Titik-titik ini dikali ke sini, 4-nya dikali ke 3. 4 dikali 3 ini berapa? 4 dikali ke 3 dikali silang. Hasilnya 12. Maka 6 ini dikali silang ke sini hasilnya juga harus sama 12. 4 dikali 3 hasilnya 12. 6 dikali berapa supaya hasilnya 12? Dikali? Iya, dikali 2. Jadi 2/4 ini senilai dengan 3/6. Yang lain bisa nggak Bu caranya seperti ini? Bisa, kita cek ya. 10 dikali 3 berapa? 30. 5 dikali 6, 30. Sama kan? Sekarang kita cek yang ini. 12 dikali 3 berapa? 36. 4 dikali 9, sama juga 36. 6 dikali 1, 6. 3 dikali 2, 6. Itulah mengapa mereka disebut pecahan senilai atau ekivalen. Mudah ya, bisa dipahami? Iya, insya Allah paham Bu, itu ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.